Diberkatilah anak-anak yang sedang mendengarkan firman Tuhan secara khusus di lantai dasar, lantai pertama, dan kepada saudara sekalian sebagai orang tua dan dewasa di dalam Tuhan. Mari kita menyambut firman Allah ini dengan tepuk tangan yang meriah. Demikianlah firman Tuhan untuk disampaikan kepada kita sekalian dengan tema hari ini terus akan berganti. Dan tema hari ini adalah misteri dunia ada di tangan Kristus. Sebab kalau kita juga mengetahui semua dalam kehidupan ini misteri, jangan bertanya-tanya di dalam dirimu, saudara, tetapi adalah saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara fakta dari firman Allah yang sedang dikerjakan. Nah, apalagi saudara-saudara hidup di dalam firman itu, misteri dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini, saudara ikut ambil bagian dan menjadi hamba. Amin, saudara. Itulah misteri. Saya mungkin perlu harus sampaikan kepada saudara-saudara untuk penggunaan dan arti daripada misteri. Saudara, ketika orang naik ke bulan, itu misteri untuk saudara-saudara. Sampai mereka menginjakkan kaki di bulan, itu misteri. Kemudian saudara, harus saya beritahu bahwa di angkasa ada banyak misteri yang belum ditemukan, supaya kita tahu apa itu masih misteri yang dimaksud. Shalom saudara-saudara. Tapi itu semua hanyalah misteri yang diizinkan Tuhan dalam penggenapan firman-Nya kepada manusia untuk diajar dan mengerti. Jadi kita mengerti semua misteri itu, saya harus katakan kepada kita sekalian adalah Kristus yang mengerjakan. Demikianlah firman ini akan saya kutip untuk meneruskan apa yang sedang diisi di tengah misteri dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 35 berkata begini, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Amin, saudara. Allah Bapa ada tetap, kalaupun ada Yesus Kristus Tuhan itu. Supaya hari ini pun diberitahukan misterinya adalah luar biasa Allah kita. Tidak seperti manusia, tidak seperti kejagoan apapun yang pernah saudara lihat atau tahu, tidak begitu. Dan guna misteri yang kita tahu ini adalah supaya kita selalu dan hormat serta menyembah dan menjadikan Dia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan namanya. Amin, saudara. Bukan Tuan Bandeng. Tuhan namanya. Kepada Tuhanlah perlu sembah, kepada Tuhanlah perlu pujian, kepada Tuhanlah perlu kerjasama, kepada Tuhanlah yang akan kita tunjukkan sebenarnya diri kita ini adalah hidup dan berlaku di tengah firman dan firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya pun menyampaikan firman Allah dengan segala ketentuan firman. Dan apa yang terjadi oleh karena firman yang sudah disampaikan. Dan semuanya itu saya katakan saudara-saudara, misteri dengan luar biasa.
di hatiku mengetahui. Dan inilah iman yang sedang bertumbuh dan berkembang di dalamku. Sampai-sampai bisa aku mengajarkan kepada orang lain, memastikan bahwa di tengah-tengah kita ini hidup kita adalah bertuhan, bukan bergereja. Berikan tepuk tangan. Bedanya adalah orang bertentangan di dalam gereja. Yang bertuhan adalah dia serta sujud dan menunjukkan arti daripada kehidupan itu adalah hanya dari Tuhan dan oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Ini kopsnya. Arti daripada kita ini semua hidup di dalam bertuhan, sehingga memperkenalkan hari-hari dan waktu itu adalah untuk Tuhan, demi Tuhan, dan demi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan supaya hidupmu, saudara-saudara, tidak akan membuang waktu dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kualami dan kunikmati dan yang kuajarkan kepada saudara sekalian. Sebab kalau kita katakan hari ini dan diajarkan kepada saudara-saudara, Kristus itu adalah misterius, sesungguhnya kita katakan itu adalah mempermuliakan Allah. Karena firman-Nya juga tertulis, saya ulang, karena firman-Nya juga tertulis, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya baca ayatnya tertulis begini dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang sudah difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu kala. Jadi Kristus itu benar-benar ada yang sedang terjadi dalam misteri ini, supaya kita tahu bahwa Allah menyerahkan, supaya saudara jangan mencari Kristus itu di dalam tempat yang lain. Kristus itu di tempat, di pasaran, di mana ada dalam ugal-ugalan dan serba di dalam keadaan yang tidak tertib dan akan tidak melakukan kebenaran firman. Semuanya itu ada dalam firman Allah. Jadi Kristus akan tinggal di surga sebagai Allah di dalam Kristus untuk membuat pemulihan. Itu yang sedang terjadi, saudara. Saya pun akan kategorikan ini adalah misteri. Bagaimana mungkin dia untuk bisa memulihkan segala bangsa, keadaan dan situasi yang ada now? Tapi saya harus pastikan dengan iman, saudara-saudara, singkat adalah bahwa Kristus itu adalah Allah dikatakan. Kristus adalah pemeran utama dan yang utama dan paling utama di tengah semua pekerjaan Allah. Ketika kita katakan dunia ini juga misterius, maka selanjutnya saya harus beritahu kepada saudara-saudara, misteri dunia itu hanya ada di tangan Kristus. Misteri dengan apa yang akan terjadi ke depan? Misteri dengan apa yang terjadi dalam hukum-hukumnya? Misteri di dalam apa sedang akan terjadi lagi? Dan pengharapan kita semua kepada Allah tetap ditaruhkan di dalam Kristus, supaya kita memandang Kristus, Yesus Tuhan, karena Allah sudah menyerahkan kepada Dia, sehingga saudara-saudara tidak berkata lagi di mana
Anaknya itu berkata begini, misteri ini saudara-saudara. Firman itu telah ada di antara kamu dan menjadi manusia, dan firman itu ialah Allah. Semua belakang di tengah Allah dalam misterinya tetap diserahkan kepada Yesus Kristus. Sehingga hari ini ada satu kops firman Allah yang akan dibeberkan, dibukakan rahasia. Beruntung saudara-saudara meninggalkan segala sesuatu di tengah kesibukan hari ini. Sebab kalau hari Minggu saudara-saudara masih ada kesibukan kegiatan apapun namanya, dengan baik-baik saudara-saudara, adalah yang perlu harus ditinggalkan. Guna ibadah kita, persekutuan kita, dan apalagi di tempat ini saudara-saudara sedang diungkapkan rahasia. Kalau sudah terbengkalai 2-3 hari atau 2-3 kali saudara-saudara akan menjadi karena roh Tuhan sedang bekerja di tengah baiknya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara hari ini tentang misteri dunia di tangan Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 untuk dibukakan misteri ini kepada saudara-saudara. Serius seorang bisa membaca ayat ini? Adakah yang bisa untuk diandalkan memang dia melekat dengan firman itu sampai lidahnya adalah lidah firman? Baik, silakan siapa yang sudah bisa membaca dari pemuda. Sampai di situ dulu. Nanti sampai 5, ada 5 hal yang saya sampaikan dari misteri ayat ini yang terjadi dan akan terjadi lagi. Supaya saudara-saudara punya kerinduan gitu loh. Apa artinya firman itu disampaikan? Seharusnya dan sesungguhnya firman yang disampaikan itu akan menjadi darah daging dan membangkitkan satu roh kehidupan di tengah-tengah saudara menyala-nyala, supaya jadilah kamu, saudara, saudariku adalah menjadi terang dunia. Amin, saudara. Kata firman Tuhan juga adalah Kristus. Dengarkanlah Tuhan kamu yang mengejar apa yang benar, saudara-saudara yang menyatakan Kristen. Shalom saudara, pengikut Yesus. Minggu yang lalu harus lahir baru. Katakan amin. Hari ini diajar, dengarlah baik-baik. Kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpaku. Pandanglah Kristus. Kristuslah gunung batu. Jangan sudah orang lain itu saja yang menyanyikan. Biar kita sama-sama untuk mengandung dan mendapatkan arti daripada gunung batu itu adalah Kristus Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Firman ini berkata beberapa ribu tahun yang lalu, pandanglah kepada Kristus yang daripadanya kamu terpaku, yang daripadanya kamu menjadi lahir baru, yang daripadanya kamu adalah menjadi anak-anak Allah, dan jadikanlah dia Kristus Tuhan di tengah hidup masa-masa ini. Amin, saudara. Katakanlah amin dengan kuat. Amin. Tepuklah dadamu di atas, berkata amin. Amin. Karena hal rema harus digenapi di tengah-tengah kita, bukan di awal-awal. Katakan amin. Pandanglah, saudara-saudara, yang dimaksud di dalam pandangan itu adalah supaya Kristus di tengah situasi corona yang sedang terjadi hari ini pun, saudara-saudara, bersama dengan
di dalam misteri Kristus. Amin, saudara. So, dia berkuasa atas semua langit bumi dengan segala isinya. Dan jika kita bersama dengan Kristus Yesus, yang lain itu tertutup. Dengar baik-baik ini, saudara-saudara. Jangankan dengan virus corona, tante corona pun akan tertunduk di tengah saudara-saudara yang mengandalkan Kristus dan memandang Kristus. Memandang Kristus itu maksudnya hiduplah dalam pengetahuan kita bahwa Tuhan ada hidup, yaitu Kristus. Hiduplah, jangan takut dengan apapun. Shalom, saudara-saudara. Apa yang kita temukan dengan corona? Sama halnya saya akan ajarkan kepada saudara-saudara, apa takutmu dengan hantu? Diterangkan firman Allah, dia hanya setengah ompong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apatah lagi kepada pengikut Yesus Kristus? Kecuali pengikut Kristus itu ialah yang selalu berkata, Kristen autodom dalam hamba buani. Dengarkan baik-baik. Kristen yang hidup di tengah kegelapan. Saya tidak bisa jaga. Tapi hari ini pandanglah. Sebab dengan pandangan itu yang dimaksud adalah berserah kepada Dia. Jadikan Dia Allah yang sesungguhnya yang nyata di tengah kehidupan kita. Jadi walau apapun yang terjadi di lingkungan, di tempat di mana engkau berada, dengan baik-baik adalah Kristus menjadi batu karang yang teguh di tengah kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, silakan dibacakan kembali. Ada berkat Abraham yang akan disampaikan. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Shalom, saudara. Berkat Abraham sudah diungkapkan dari dahulu, dan sekarang ini saya sebagai hamba Tuhan untuk mengungkapkan. Berkat Abraham itu adalah berkat dalam panggil untuk mengasingkan saudara-saudara. Ini misterius, saudara-saudara. Kristus dihadirkan di tengah saudara. Katakan amin. Kristus yang ada di mana-mana. Aku akan berkata, zaman purba di tengah zaman perjanjian lama dengan baik-baik. Allah hanya berbicara kepada nabi-nabi. Perkataan dan isi yang maksudkan kepada saudara-saudara seperti kata firman Allah ini adalah terbatas. Nggak ada kasihnya kepada yang lain. Dengan harapan biarlah nabi-nabi itu mengajar. Itu isi konteksnya. Tapi Kristus datang untuk menghadap Allah Bapa. Supaya saudara tahu misterius yang ada di dalam nama Kristus itu. Jika kehadiran Allah ada padanya, kalau engkau sebut saja nama Yesus Kristus Tuhan di dalam diri. Karena itu saudara-saudara, Allah memanggil Abraham dengan ketentuan kepada saudara-saudara diajarkan hari ini adalah tinggalkan pergaulan, kebiasaan, dan cara-cara duniawi di tengah kebiasaan manusia yang mengerjakan segala sesuatu tanpa Kristus. Amin, saudara. Tinggalkan kebiasaan lama. Hidup dalam kehidupan. Penekanannya pada minggu yang lalu adalah hidup baru itu adalah menunjukkan Kristus. Sampai kita dipermuliakan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam nama Kristus Yesus di tengah kehidupan kita yang menunjukkan hidup baru. Saya tidak layak, saudara-saudara, disebut anak-anak Allah hidup baru, tapi main becek-becek. Dengan kata lain, hidup di dalam kegelapan.
Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh firman Allah ini adalah biasa-biasa ini. Shalom. Abraham dipanggil. Bukankah orang Israel itu adalah orang yang hebat, diurapi oleh Allah dan dijadikan menjadi bangsanya? Kenapa harus ditarik Abraham, keluar kau dari saudara-saudaramu dan pergi ke kota yang akan kutunjukkan kepada? Rahasianya begini, saudara-saudara. Shalom. Rahasianya adalah supaya jangan bergelut di tengah-tengah kebiasaan-kebiasaan dan dipanggil secara khusus. Abraham itu adalah untuk menjadi orang yang menunjukkan iman. Sebab dia disebut adalah Bapak Iman. Dengan baik, saudara-saudara, sehari ini saudara-saudara, misterius yang dimaksud pun alaskanlah di atas iman. Dipanggil pun saudara-saudara adalah supaya beriman dan berdiri di atas iman. Saya harus kokohkan saudara-saudara, kalau kita berdiri di atas iman itu, apa saja pun yang engkau lakukan, saya bilang, apa saja pun yang saudara lakukan, akan semua menjadi berkah. Shalom. Akan semua menjadi penolong dan pertolongan di tengah saudara-saudara. Dengan baik-baik, iman itu luar biasa. Ajaran daripada Yesus Kristus berkata saja kepada gunung itu terangkat dan tercampak, asal engkau tidak bimbang dan engkau percaya, maka engkau akan jadi padamu. Apakah yang dimaksud tentang gunung itu? Bersuara pengharapan kita pun yang dimaksud di tengah gunung itu, yang akan didaki ataupun yang akan diselesaikan di dalamnya adalah jadi padamu. Ketika juga mengajarkan kepada saudara-saudara mengenai problem solving. Apa problem solving? 2, 3 ya? Lupa. Shalom saudara. Jangan lupa pemecahan masalah. Problem solving di tengah saudara-saudara hanya adalah kalau kita menonjolkan di depan. Itulah berkat Abraham sampai dengan berkat-berkat yang melimpah. Ada catatan hamba Allah yang menghitung kekayaan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ternyata nomor 1 adalah Abraham yang terkaya. Untuk itulah saudara dipanggil. Makanya pernah saya katakan kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Allah, masihkah bisa kita untuk menjadi kaya raya? Bisa. Mari kita berikan tepuk tangan pada Tuhan. Tapi rahasia kekayaan itu adalah karena dari Dia dan untuk kemuliaan Dia dan supaya hidup kita untuk Dia. Bagaimana hal ini, saudara-saudara? Shalom. Bahwa Kristus di dalam segalanya adalah berkuasa untuk apapun yang ada di bumi ini. Dan dengarlah baik-baik saudara-saudara, tentang berkat Abraham itu sudah dirancang ada di dalam ini. Lihat saudara-saudara, Matius 8 ayat yang ke-11. Saya hanya menemukan firman ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Shalom saudara. Tentang soal makan dan minum, berkat-berkat yang berlimpah dari barat pun akan datang, dari timur pun akan datang. Dan hari ini aku beritahu kepada saudara-saudara, dari barat yang sudah datang dan dari timur yang sudah datang. Timur dulu harus diberitahu kepada saudara-saudara. Di negara-negara Arab sekarang, Kristus dipermuliakan dan hartanya tidak ada arti sehingga dipersembahkan semua, karena mereka bersyukur menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan tepuk tangan. Saudara pernah ingat bahwa Gaddafi menghimpun harta
dan lain sebagainya. Dengan hebat, dalam waktu dekat akan sampai ke Indonesia, bahkan juga sampai ke Nangka. Di mana lagi semua bangsa-bangsa itu. Karena sudah tahu di Irak bagaimana kekayaan yang di Irak dipakai untuk berperang, membenci, memusuhi orang-orang Israel. Karena berkat itu, saya harus beritahu, ini yang dibuatkan oleh firman Allah, bahwa itu akan kita pergunakan untuk makan dan minum. Amin, saudara. Shalom. Semeja juga dengan mereka. Saudara senang gak semeja dengan orang Arab? Shalom. Senang gak? Karena saudara gak tahu, saya senang. Karena parfumnya itu adalah parfum yang wanginya sampai ke ekstrak di seberang jalan. Shalom. Siapa tidak senang? Dan hanya sedikit cakap, nggak kayak orang India. Saudara orang India, kita ini berasal dari India, banyak cakap. Sampai datang orang Batak bilang, cuma di siap hak asal dilihat di siap rak. Duluan cakap, baru kerja pisaunya, kira-kira begitu artinya. Itulah orang India. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Guru, kita ini berasal dari India. Iya betul. Betul Pak, katanya. Orang dari Gunung Sturi aja tahu. Bagi saudara-saudara dari utara harus tahu. Banyak cakap. Saudara tahu? Ada cerita ini saudara-saudara. Seorang penginjil dituntut orang yang banyak cakap. Sampai-sampai penginjilan tidak terjadi karena penginjil ini tidak akan diberi kesempatan untuk cakap. Dia yang cakap. Gagal dengan penginjilan karena orang Batak di samping. Tidak usah berikan tepuk tangan. Shalom saudara-saudara. Itu enaknya kalau bersama dengan orang Batak apalagi. Saudara tahu, Israel punya moto, tidak banyak cakap. Makanya dia kalau ketemu dengan orang lain sama, udah cukup lagi. Direnungkan di rumahnya masing-masing. Siapa dan siapa dia? Gak perlu diceritakan. Siapa terbiacuk? Opungnya kan di lulusan udah juga mengarah toma. Shalom saudara. Ada tertulis saudara-saudara. Jangan kamu mendengarkan nenek-nenek tua yang sedang bercerita dalam tahyulnya. Amin saudara. Firman ini untuk mengajar. Mari kita berikan tepuk tangan. Itulah berkat Abraham. Sampai dikatakan begini saudara-saudara. Ini sangat penting. Yohanes 3 ayat yang ke-13 tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Hari ini soal misteri itu saudara-saudara, untuk meneguhkan dan menguatkan kita menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan, karena Dia adalah yang pernah turun dari surga dan sudah pernah naik dari surga. Siapa yang seperti Dia? Shalom saudara-saudara. Dan topik inilah yang disampaikan kepada bangsa-bangsa yang ada di Arab dengan agamanya yang sungguh kental. Dengan mana? Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut mereka tidak, tapi menurut Allah iya. Menurut saudara ini, karena Kristus itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyerupai tentang Dia. Turun dari surga, naik ke surga, dan akan menciptakan semua manusia
misteri yang ketiga digenapi. Silakan baca ayat yang ketiga, cepat-cepat. Sebab Tuhan mengikut Sion, mengikut segala ketentuannya yang dibuat pada menurutnya seperti taman Eden, dan pada lantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat pikiran dan cita-cita, dan ia syukur dan lapar nyari. Dengar baik saudara-saudara, penghiburan hanya dari Roh Allah. Saya akan beritahukan kepada saudara-saudara, bongkar ini rahasia. Karena dunia pun mengalaminya dan mengakui tentang pujian yang lama dengan pujian sekarang ini jauh berbeda. Kalau pujian yang lama dengan baik, shalom saudara, hanya membuat merinding bulu roma, termasuk bulu alis. Yang saya bahasakan kepada saudara-saudara artinya adalah kedadian. Apalagi kalau saudara dengar seruling dari samosir, merinding, tapi itu adalah kedadian. Dan banyak yang serupa dengan lagu-lagu yang sudah diubah di tengah kekristenan sekarang ini. Tetap adalah membuat merinding sedikit. Perbedaannya dengan lagu-lagu baru sekarang ini, saudara-saudara, adalah karena Roh Allah yang menggugahnya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saudara-saudara, aku diberi satu mesin putih namanya untuk bisa mengubah lagu. Dan lagu itu adalah lagu yang bersimpu kepada haleluya. Haleluya. Oleh karena sebab ada yang akan digenapi, saudara-saudara. Jadi penghiburan itu dari Roh Allah. Yang pasti saudara harus miliki itu. Amin. Amin. Ada tertulis Yohanes 16 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 berkata begini. Roh itu akan datang dan sudah tiba. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kamu hingga kamu mampu untuk memikul, menanggung segala sesuatu di tengah kehidupan ini. Untuk apakah yang dimaksud tentang itu, saudara-saudara? Supaya jangan ada lagi yang timbul tenggelam. Shalom, saudara-saudara. Mengikut Yesus Kristus tanpa iman, maka engkau akan menjadi timbul tenggelam. Mengikut Yesus tanpa kuasa Roh Kudus, maka timbul dan tenggelam masih terjadi di tengah-tengah saudara. Karena engkau tidak dapat menanggung. Tetapi bukankah misteri di dalam Kristus adalah mengutus Roh Kudus? Gunanya adalah supaya engkau tertolong menanggung semua beban. Karena beban hidup ini adalah hanya bagi Dia, oleh Dia, dan dari Dia, dan oleh Dialah kemuliaan kekal selama-lamanya. Camkan ini, berikan tepuk tangan. Haleluya. Dikatakan juga di dalam ayat ini berkata selanjutnya begini. Roh itu akan memimpin engkau kepada keseluruhan kebenaran. Sebab engkau tidak akan berkata-kata lagi dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah oleh. Dan engkau tidak lagi akan merasa cemas dan keadaan lemah karena roh itu. Betapa fungsi roh itu yang diberikan kepada saudara-saudara. Itu sebabnya ibadah kita adalah ibadah roh. Amin, saudara. Seharusnya saudara akan sambut itu. Ibadah roh itu adalah supaya roh menjadi terbiasa keluar masuk ataupun mengalir masuk dari hati dan masuk kepada roh, masuk kepada pikiran, dan selanjutnya masuk kepada kehidupan. Amin, saudara-saudara. Itulah penghiburan yang dari roh. Sebab saya harus katakan kepada kita sekalian, ada banyak tentang roh itu di tengah misteriusnya yang akan diungkapkan pada minggu-minggu yang akan datang. Yang keempat kita akan lihat ini, saudara, misteri suara dan buku
ada tertulis di dalam ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Shalom saudara, perhatian ini, pusatkanlah hati kita kepada suara Roh Tuhan. Amin saudara. Sebanyak pengajaran-pengajaran sekarang ini saudara-saudara selalu untuk membenci roh, tidak mau tahu tentang Roh Kudus atau apa. Tapi jemaat Tuhan, saya ajak hanya lewat roh saja. Karena roh itu luar biasa untuk melakukan segala perkara. Dengan baik ini saudara-saudara, saya akan baca seperti ini kata firman Tuhan. Kristuslah yang berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia ini. Kata Yesus, ini yang akan digenapi. Maka Matius 13 ayat 40. Maka seperti alam itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada waktu akhir zaman. Saudara pernah mendengarkan tentang Yesus menyampaikan lalat dan gandum atau gandum di antara lalat dan tumbuh bersama. Mereka yang bijak pernah berkata begini, apakah lebih baik kita cabut saja lalat itu? Tapi Yesus Kristus berkata, no. Kenapa no? Nanti akhir zaman akan dipilah. Dan di akhir zaman, saya hanya berkata begini saudara-saudara, supaya saudara kita ini fokus semuanya. Ini akhir zaman. Katakan amin saudara. Dan ada yang dipilah. Dan pemilahan itu di dalam hidup kita dan di antara bangsa-bangsa juga. Mana yang lalat, cabut saja. Dan saya harus katakan kepada saudara-saudara, sedikit kebenaran ini adalah di tengah virus corona ini ada menambah kematian di tengah kematian-kematian yang biasa, yang memungkinkan besar artinya adalah sudah dicabut aja lalat. Siapa lagi yang akan mengajar dia kalau sampai hari ini akhir zaman dengan baik? Shalom saudara. Kalau sampai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini juga tidak bisa terangnya terbit, hati-hati saudara-saudara. Saya bukan mengancam, tetapi adalah mengajarkan kepada kita sekalian. Karena waktunya ini haruslah anak-anak terang menerbitkan terangnya, dan anak-anak di tengah kegelapan yang ada di dalam dunia ini harus kita bisa benar-benar tarik dia masuk di tengah terang Tuhan agar berkurang kegelapan. Untuk itulah saudara dipanggil. Dan hari ini aku akan katakan, jikalau juga tidak berfungsi terang dunia ini, maka Kristus sia-sia di tengah-tengah memanggil saudara, mengurapi saudara, memisahkan saudara dari kegelapan itu. Supaya fungsinya hari ini adalah terbitlah terang atasmu sehingga kegelapan. Ramai-ramai kita kerja buat Tuhan untuk menarik mereka. Untuk itu saudara dipanggil. Bukan sekedar menjadi penjual tomat, pengusaha, pegawai, dan industrial atau OC atau apalah namanya saudara-saudara di tengah saudara hidup dalam keberhasilan. Itu hanya samping. Tetapi tujuan yang utama adalah supaya saudara-saudara menjadi hamba Allah. Dengan Allah saudara bisa bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hukum yang kelima ada dikatakan di sini, sekejap mata. Baca firman ayat yang kelima ini. Haleluya. Lebih cepat lebih baik. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku memerintah bangsa-bangsa.
Kepadakulah pulau-pulau menanti-menanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Dengan baik, hai bangsa-bangsa, dan saudara-saudara mengutus kepada bangsa-bangsa supaya jangan duduk di tempat dudukmu yang empuk saja. Itu maksud Tuhan. Sebab hari ini diumumkan kepada saudara-saudara keselamatan sekejap mata. Shalom saudara. Mungkinkah ini terjadi dengan baik-baik? Sebab aku sedang menyampaikan dan mengajarkan kepada saudara-saudara misterius yang ada di dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara. Shalom. Para pemusik, perhatikan baik-baik. Pemuji datang ke depan. Pandanglah juga khotbah yang sedang memimpin hari ini. Shalom saudara-saudara. Sekejap mata keselamatan terjadi. Yang pertama saya harus katakan kepada saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara cemburu tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam dunia ini. Kenapa begitu ya? Kenapa orang Arab ya? Sebab digenapkanlah firman Tuhan yang berkata begini, dan saudara pun akan ikut menjadi pemilah-pemilah yang terbaik. Ada yang datang terdahulu menjadi terbelakang, tetapi yang datang terdahulu, yang datang kemudian adalah menjadi terdahulu. Dengan baik, saudara-saudara. Aku mengajarkan kepada anak-anak Tuhan di dalam terang ini, karena sekejap mata keselamatan terjadi. Ya dan amin. Untuk sampaikan kepada saudara-saudara, supaya saudara ada di sana. Dan tiada lain henti-hentinya saudara dalam waktu-waktu ini adalah bersekutu dengan firman. Dan ada di tengah nubuatan-nubuatan yang sedang digenapi. Supaya lebih enak firman ini dalam segala kejadiannya yang misterius. Di tengah pelayananmu, di tengah kehadiranmu, di tengah kemanusiaan, di tengah sebagai hamba-hamba aku, daripada lejatnya durian yang terbelah dua, akan muncul aksimu lebih daripada memakan durian. Saudara tahu bagaimana saudara kalau memakan durian? Cuci tangan, belum dimakan, cuci tangan. Lidah menjulur karena melihat yang nikmat. Lebih daripada seperti itulah saudara-saudara menantikan keselamatan dan segala pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan ini. Saya hanya sampaikan kepada saudara-saudara, Tuhan sedang berbicara kepadamu untuk membuat strategi penginjil. Mari bergabung bersama dengan saya, katakan amin. Shalom. Aku bukan sekedar memberitakan firman Allah seperti seniman mimbar. No. Tetapi aku sebagai hamba Allah, ketika dia sudah sampaikan hikmat, pengetahuan, dan pengungkapan rahasia firman, aku pun harus melakukannya. Dan aku bersama dengan saudara. Katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri.